Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa di rumah tetap mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Perkenalkan, nama saya Linda Hidayati, bisa dipanggil Ibu Linda, dari Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang, asal dari Kebumen. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Baik, pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi pengantar operasional amplifier sebagai pengatur suhu. Masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep transducer dan sensor. Apa yang dimaksud dengan transducer dan sensor? Transducer dan sensor merupakan peralatan atau komponen yang mempunyai peranan penting dalam sebuah sistem pengaturan otomatis. Gambar yang berada di sebelah kiri merupakan salah satu contoh dari sebuah sensor dan transducer. Lalu, apa perbedaan antara transducer dan sensor? Perbedaan antara transducer dan sensor yaitu transducer adalah suatu alat yang fungsinya itu mengubah suatu energi ke energi lain. Salah satu contohnya yaitu sensor. Transducer dibagi menjadi dua, yaitu transducer aktif dan transducer pasif. Transducer aktif merupakan transducer yang dapat bekerja meskipun tidak mendapatkan energi dari luar. Salah satu contohnya yaitu potensiometer. Dia hanya membutuhkan energi listrik untuk mengubah volume di speaker aktif dan termistor. Sedangkan transducer pasif merupakan transducer yang bekerja apabila ada energi dari luar. Contohnya adalah termokouple yang bekerja jika suhu sekitar berbeda dengan suhu pembanding, maka termokouple akan langsung menghasilkan arus listrik. Berikut merupakan skema dari transducer. Dapat dilihat bahwasannya keenam energi tersebut dapat diubah menjadi energi lain dengan atau tanpa bantuan sensor. Selanjutnya yaitu sensor. Sensor merupakan jenis transducer yang mengubah energi panas, suhu, sinar, dan lain-lain menjadi energi listrik. Sensor dibagi menjadi dua, yaitu sensor aktif dan sensor pasif. Sensor aktif merupakan sensor yang mendeteksi pantulan atau emisi radiasi elektromagnetik dari sumber energi buatan yang biasanya dirancang dalam rangkaian yang memakai sensor. Sedangkan sensor pasif merupakan sensor yang mendeteksi respon radiasi elektromagnetik dari objek yang dipancarkan dari sumber alami. Gambar di samping kanan merupakan contoh dari sensor. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang rangkaian pembanding. Rangkaian pembanding disebut juga compare circuit atau komparator, yang merupakan rangkaian elektronik yang akan membandingkan suatu input dengan referensi tertentu untuk menghasilkan output berupa dua nilai, yaitu high dan low. Suatu komparator mempunyai dua masukan yang terdiri dari tegangan acuan atau V reference dan tegangan masukan atau V input, serta satu tegangan output atau V output. Dalam operasinya, op-amp akan mempunyai sebuah keluaran konstan yang bernilai low saat V in lebih besar dari V reference, dan bernilai high saat V in lebih kecil dari V reference atau sebaliknya. Nilai low dan high ditentukan oleh desain dari komparator itu sendiri. Dengan kata lain, sebuah pembanding adalah rangkaian dengan dua tegangan masuk dan satu tegangan keluaran. Perhatikan rangkaian komparator op-amp. Bila tegangan positif lebih besar dari tegangan negatif, pembanding menghasilkan tegangan keluaran yang tinggi. Bila masukan tegangan positif lebih kecil dari tegangan negatif, maka tegangan keluarannya akan rendah. Cara kerja dari komparator yaitu hanya dengan membandingkan V in dengan V reference. Dengan mengatur V reference, kita sudah dapat mengatur kepekaan sensor terhadap perubahan tingkat intensitas cahaya yang terjadi, di mana semakin rendah V reference, semakin sensitif komparator terhadap perubahan tegangan V in yang diakibatkan oleh perubahan intensitas cahaya. IC LM324 merupakan komponen elektronik yang fungsinya sebagai penguat tegangan atau penguat sinyal atau sebagai amplifier. Salah satu fungsi dari op-amp yaitu sebagai komparator. Komparator difungsikan untuk membandingkan tegangan yang masuk pada kedua kaki input op-amp. Untuk membandingkan kedua kaki input pada op-amp, yaitu salah satu kaki input bisa diberi tegangan reference dan kaki lainnya diberi tegangan pembanding. Jika tegangan pada kaki non-inverting input lebih besar atau sama dengan tegangan pada kaki inverting input, maka output akan bernilai high. Jika tegangan pada kaki non-inverting input lebih kecil daripada tegangan kaki inverting input, maka kaki output akan bernilai low.
Salah satu keunggulan dari IC LM324 adalah dapat beroperasi pada voltase 3 volt sampai 32 volt. Selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang gerbang logika. Perhatikan gambar sebelah kiri. Gambar tersebut merupakan skema dari gerbang dasar logika. Gerbang dasar logika merupakan elemen rangkaian digital, di mana rangkaian digital merupakan kesatuan dari gerbang-gerbang logika dasar yang membentuk fungsi pemrosesan sinyal digital. Gerbang dasar logika terdiri dari 3 gerbang utama yaitu AND gate, OR gate, and NOT gate. Sedangkan gerbang lainnya seperti NAND gate, NOR gate, XOR gate, XNOR gate merupakan kombinasi dari 3 gerbang logika utama. Selanjutnya yaitu rangkaian dimmer. Rangkaian dimmer merupakan rangkaian yang sudah umum digunakan antara lain yaitu untuk mengatur terang redup pada lampu bohlam. Pada kesempatan kali ini akan dijabarkan mengenai cara kerja rangkaian dimmer. Rangkaian dimmer ini mampu mengatur beban pada tegangan 220 volt AC dengan daya sampai 900 watt tiap kanal dengan beban yang mulai dari lampu bohlam sampai ke beban induktif seperti motor AC. Pada prinsipnya, rangkaian dimmer ini mengatur tegangan yang diberikan untuk menyalakan lampu pijar menggunakan triak sebagai komponen utama. Semakin besar tegangan gate triak, maka semakin kuat intensitas cahaya yang dihasilkan. Pengaturan tegangan bias triak dikendalikan oleh potensiometer. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar rangkaian dimmer lampu sederhana berikut. Setelah kita mempelajari rangkaian dimmer, selanjutnya kita akan mempelajari rangkaian power supply. Berikut merupakan contoh rangkaian power supply. Catu daya atau power supply merupakan suatu rangkaian elektronik yang dapat mengubah arus listrik bolak-balik menjadi arus listrik searah. Hampir semua peralatan elektronik membutuhkan catu daya agar dapat berfungsi. Catu daya atau power supply merupakan rangkaian yang berfungsi untuk menyediakan daya pada peralatan elektronik. Power supply berfungsi untuk memberikan daya serta tegangan kepada alat elektronik yang kita gunakan. Ada banyak rangkaian catu daya yang bisa kita temui di pasaran. Ada 2 jenis catu daya yang bisa kita temukan, catu daya tetap dan catu daya variabel. Catu daya tetap merupakan rangkaian yang memiliki nilai tegangan yang tidak bisa diatur, dan nilainya sudah ditetapkan oleh rangkaian tersebut. Sedangkan catu daya variabel merupakan rangkaian yang nilai tegangannya bisa diubah-ubah. Sekian pengantar materi mengenai operasional amplifier sebagai pengatur suhu. Kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, fighting!